Salam, puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 13 dengan judul Kamu adalah garam dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada para murid dan para pengikutnya, kamu adalah garam dunia. Pernyataan ini juga berlaku bagi kita sebagai pengikut Kristus pada zaman sekarang. Kita adalah garam dunia. Apa maksud perkataan Yesus sehingga dia menyampaikan hal ini? Saudaraku, dunia adalah tempatnya dosa. Dan dosa mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan manusia. Lihat, kita sebagai anak Tuhan, kewargaan kita adalah dari sorga. Kita diutus ke dalam dunia untuk mempengaruhi dunia, supaya dunia ini menjadi sama dengan kita. Seperti garam yang dimasukkan ke dalam masakan, dia berdampak, dia berpengaruh, mempengaruhi rasa makanan tersebut. Demikianlah hidup kita Tuhan kirim dan tugaskan supaya kita menggarami dunia yang penuh dosa ini, supaya manusia-manusia berdosa dapat kita pengaruhi menjadi sama seperti kita menjadi murid Yesus. Berbicara masalah garam, kita berbicara masalah dampak atau pengaruh. Garam kalau ia di dalam bungkus, ia tidak akan berguna. Ia berguna kalau sudah dimasukkan ke dalam masakan. Tuhan mau kita menjadi garam, masuk ke dalam dunia untuk menggarami dunia ini. Pengikut Yesus yang menyatakan dirinya sebagai warga kerajaan sorga tidak berarti menarik diri dari dunia ini. Malah Tuhan kirim ke dunia dan harus menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia ini, melainkan mempengaruhi dunia ini, supaya dunia ini takluk kepada Kristus. Pada zaman kuno, garam merupakan barang yang sangat berharga sekali. Dan pada zaman Yesus masih ada di dunia ini, dan sampai sekarang, garam selalu berhubungan erat dengan beberapa hal berikut yang akan kita bicarakan mengapa kita dikatakan menjadi garam dunia. Yang pertama adalah garam berbicara tentang kemurnian. Mengapa dihubungkan dengan kemurnian? Garam itu warnanya putih, jernih, dan mengkilap. Orang Romawi pada zaman itu menganggap garam adalah benda bersih dan jernih. Ia bersumber dari laut dan matahari. Jadi, menjadi Kristen adalah menjadi garam dunia, menjadi contoh dalam hal kesucian dan kemurnian. Di tengah-tengah dunia yang cenderung semakin merosot moral dan norma kehidupannya, orang Kristen justru harus menjadi panutan dalam hal kemurnian hati, suci dalam pemikiran, pembicaraan, dan perilaku sehari-hari. Pemikiran dan perkataan kotor dan tidak berguna tidak ada dalam kamus orang Kristen. Orang Kristen harus hidup menjadi garam, merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik dan berkenan kepada Tuhan.
tidak boleh ada orang Kristen yang jauh dari hal murni dan suci, putih, bersih. Yang kedua adalah garam berbicara tentang pengawet. Garam berfungsi untuk mengawetkan benda-benda tertentu agar benda-benda itu tidak rusak atau tidak membusuk. Daging kalau dibiarkan begitu saja akan cepat membusuk dan rusak. Tapi dengan memakai garam, daging tersebut bisa dibuat segar dan awet, tahan lama. Contohnya ikan asin. Kalau ikan tersebut tidak digarami, tentu selekas mungkin ia akan membusuk. Namun setelah digarami dengan kadar yang sesuai, ikan tersebut tahan lama. Kalau saudara menyebut diri sebagai orang Kristen, saudara harus bisa menjadi antiseptik dalam hidup ini. Ketika yang lain berbuat tidak baik dan merusak tatanan hidup, saudara harus bisa menjadi pelaku perbaikan. Ketika orang lain berbicara tentang hal yang kotor dan jorok, cerita-cerita kosong yang tidak berguna, saudara harus bisa menjadi pembersih, menjadi antiseptik di dalam kehidupan di mana saudara berada. Saudara harus dapat menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berkesan merusak kehidupan, menyingkirkan segala kejahatan dan kekotoran-kekotoran yang ada di sekitar saudara. Di antara begitu banyak orang dunia yang menjadi perusak, saudara harus hadir sebagai pelaku perbaikan, dan semua dipulihkan oleh keadaan saudara, oleh keberadaan saudara di tempat itu. Itulah garam sebagai pengawet. Yang ketiga adalah garam hadir sebagai pemberi cita rasa. Makanan tanpa garam akan terasa hambar. Garam merupakan bumbu utama terhadap masakan, penyedap rasa untuk makanan. Kekristenan adalah menjadi bumbu yang dapat membuat kehidupan terasa sedap dan nikmat. Orang Kristen hadir untuk membuat enak rasa hidup itu. Kekristenan memberi cita rasa yang berbeda terhadap kehidupan di sekitarnya. Kalau saudara adalah orang Kristen, saudara hadir memberi rasa yang berbeda di sekitar saudara. Kehidupan saudara memberi keharuman di sekeliling saudara, memberi makna yang baru dan baik kepada kehidupan manusia yang lain. Demikianlah kehidupan pengikutnya. Yesus menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Garam dicampur dan berbaur dengan masakan. Meski berbaur, garam tidak berubah rasa. Malah ia yang mempengaruhi rasa masakan yang ia masuki. Tindakan nyata apakah yang saudara dapat tunjukkan sebagai garam? Kehidupan saudara harus mempengaruhi dunia, bukan saudara yang dipengaruhi oleh pola pikir dunia ini. Jadilah garam dan ubahlah sekelilingmu yang tadinya hambar menjadi nikmat dan bercita rasa kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Sejenak kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas lawatan-Mu hari ini lewat firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan bergerak dalam hidup kami. Firman-Mu berkata bahwa kami adalah garam dunia. Demikianlah kiranya kami dapat menjadi garam di sekitar kami, mempengaruhi sekeliling kami, sehingga mereka yang kami garami mengenal Engkau dan mengikut Engkau.
seperti garam yang berbicara tentang kemurnian, mengawetkan, dan memberi cita rasa pada masakan. Demikianlah kehidupan kekristenan kami kiranya murni dan suci, menjadi pengawet bagi sesama kami, dan memberi cita rasa kerajaan di sekeliling kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dipuji, dihormat, dimuliakanlah nama-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita kali ini. Saya yakin dan percaya kita semua dilawat Tuhan, dan berkat-Nya yang sempurna melingkupi kita sekalian dimanapun kita berada. Biarlah lewat lawatan Tuhan kita dibentuk dan menjadi garam dunia, dan kiranya Roh Kudus akan tetap mengajari kita untuk lebih dalam lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Sampai jumpa dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.